Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, me, Yanuar Dilanur Alifah, will be presenting about transgender and genital surgery. So, let's start it. For the first is definition transgender or genital surgery. The etymology transgender comes from two words, namely the word trans and gender. For the terminology, transgender is defined as a symptom of someone's dissatisfaction because they feel there is no match between physical form and gender with their psychology. Some expressions that can be seen are in the form of makeup, style, and behavior, even to gender reassignment surgery. Jadi, transgender dapat diartikan sebagai gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antar bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Transgender juga bisa dikatakan dengan perpindahan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya, transgender mengenakan pakaian lawan jenisnya, baik sekali maupun rutin. Akibat perilaku transgender inilah yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya, seperti pria menjadi wanita maupun wanita menjadi pria. And the second is developmental factor for transgender or genital surgery. There are two factors behind the development of transgender, namely internal factor and external factor. For internal factor are factors that come from within a person in creating and finding something which is useful for many people. Jadi faktor internal ini faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang lain. Faktor ini terdiri dari family factor. Family factor bagi golongan transgender adalah faktor yang menyebabkan seseorang berlaku kerancuan gender, baik dari sikap orang tua yang mengidamkan anak laki-laki atau perempuan yang akan mengakibatkan seseorang anak itu cenderung kepada apa yang diidamkan. Ketika orang tua mengharapkan mempunyai anak perempuan, tetapi yang lahir malah laki-laki, orang tua maka kecewa sehingga diperlakukan sebagai anak perempuan, sehingga hal inilah yang menjadi pemicu anak mengalami transgender. And the second is moral factor atau faktor moral dan akhlak. Terbentuknya kaum transgender karena adanya penyimpangan norma-norma susila di dalam masyarakat. Selain itu, semakin hilangnya sebuah kontrol sosial yang berlaku dalam masyarakat, seperti lemahnya iman, pengendalian diri yang kurang dalam konteks hawa nafsu, serta banyak menerima rangsangan seksual dari luar dapat membentuk moral dan akhlak seorang kaum transgender. And the third is weak religious knowledge, yaitu faktor pengetahuan agama yang lemah. Adanya faktor yang paling utama yang menyebabkan seseorang masuk dalam bagian transgender, yaitu faktor agama, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama. Transgender tidak dibenarkan dalam agama karena transgender sangat bertentangan dengan konsep penciptaan manusia. And the second factor is external factor. External factor are factors that come from outside oneself in creating and finding something which is then useful for many people. Jadi faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak. Faktor ini terdiri dari promiscuity atau pergaulan bebas. Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor penyebab seseorang terjun ke dalam dunia transgender. Akibat kurangnya perhatian dari keluarga yang menyebabkan seseorang cenderung mencari perhatian dan kehidupan dari lingkungan sekitarnya, baik dari sekedar mencari teman hingga memperoleh kasih sayang yang tidak didapatkan dari dalam keluarganya.
Namun, tidak semua lingkungan menjanjikan perkembangan karakter diri yang ideal secara agama maupun norma. And the second is education. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa pendidikan ialah hak semua warga negara. Jadi kelompok transgender ini juga merupakan warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan perilaku yang sama oleh pemerintah. Namun seringkali masyarakat dan pemerintah lupa bahwa kaum ini juga merupakan bagian dari warga negara. Oleh karena itu, banyak dari tokoh agama dan tokoh masyarakat mengatakan perlunya memberikan pendidikan terkait dengan orientasi seksual seperti kesehatan reproduksi, hak asasi manusia, dan juga pluralisme terhadap kaum transgender. And the third is environment. Faktor lingkungan menjadi salah satu alasan kenapa seseorang menentukan pilihan untuk terlibat dalam komunitas transgender. Perlakuan kurang simpatik, pemondokan sesama jenis, dan perilaku tidak senonoh lainnya merupakan indikator-indikator lingkungan yang menentukan seseorang untuk bergabung ke dalam komunitas transgender. Jadi faktor-faktor tersebut ialah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi transgender. And the next is law regarding transgender or genital surgery. By law, transgender, syariah, or gender surgery, there is tasih or takmil, or correction or improvement, and not sex change according to the scholar is allowed. If a person's genitals do not have a hole that function to excrete urine and semen, but the penis and the vagina, then surgery to correct or perfect them is allowed and even recommended so that they become normal genitalia, because this type of disorder is a disease that must be treated. Jadi secara hukum syariat, jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya itu dibolehkan, bahkan dianjurkan, sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Penderita kelamin ganda masuk dalam kategori orang yang dibolehkan untuk melakukan perubahan kelamin sesuai dalam penjelasan tersebut. Karena penderita kelamin ganda tidak memilih untuk dilahirkan dalam kondisi sedemikian rupa, sehingga penderita kelamin ganda boleh untuk melakukan operasi perubahan kelamin atau dalam hal ini memperbaiki kelamin sesuai dengan anatomi tubuh bagian dalamnya. And the next is the law regarding people who are born with abnormal genital organs. Jadi di sini terdapat hukum mengenai orang-orang yang dilahirkan dengan organ kelamin abnormal. Seperti the first is a person has two genitals. Jadi jika seseorang memiliki dua alat kelamin, seperti seseorang mempunyai penis dan vagina untuk memperjelas identitasnya, maka operasi dapat dilakukan untuk membunuh satu organ kelamin dan menghidupkan kembali alat kelamin lainnya yang sesuai dengan organ kelamin luar. And the second is if one of the genital is less perfectly shaped. Jadi jika salah satu alat kelaminnya kurang sempurna bentuknya, misalnya memiliki vagina yang tidak berongga, sementara memiliki rahim dan ovarium, maka pembedahan dapat dilakukan, bahkan direkomendasikan oleh agama untuk memberi lubang pada vagina. Sesuai dalil syariat yang digunakan sebagai dasarnya adalah lijalbi al-masalih walidaf al-mafasid, yang artinya untuk mengambil manfaat dan menolak kemaslahatan. Jadi apabila seseorang memiliki kelamin yang abnormal, maka akan diperbolehkan untuk melakukan operasi kelamin untuk memberikan kemaslahatan dan perlindungan bagi orang tersebut. And the next is the opinion regarding legalization of transgender or genital surgery. For the first is Hassanain Muhammad Mahfuz, the second the Minister of Health Decree number 226, and the third is Imam Ash-Shatibi, and the fourth is Mahluf and Shaltut, and the last is Law number 23 of 2006 concerning population administration in Article 56 paragraph 1. For the first is Hassanain Muhammad Mahluf.
agree that people who were born with abnormal genitalia could experience psychological and social disorder, so they could be marginalized and alienate themselves from normal people's life and sometimes find their own way, such as prostituting themselves to become waria or committing homosexuality and lesbianism. Jadi menurut ulama Hasanain Muhammad Makhlouf, tidak diperbolehkan untuk mengganti kelamin tanpa adanya alasan-alasan tertentu. Salah satunya ialah mengalami kelainan genetik yang menyebabkan terjadinya kelainan pada kelamin, yakni kelamin ganda. Sehingga ketika seseorang mengalami kelainan genetika, maka baru diperbolehkan untuk melakukan operasi kelamin. And the second is the Minister of Health Decree number 226 or Menkes or SK or SIK or 1979 concerning the establishment of a gender change operation standing committee, which contains the appointment and formation of a team to handle surgery, which has elements from the fields of religion, medical, and law. Jadi menurut keputusan Menteri Kesehatan tentang pembentukan Standing Committee Operasi Pengganti Jenis Kelamin yang berisi penunjukan dan pembentukan tim untuk menangani operasi yang memiliki unsur-unsur dari bidang agama, medis, dan hukum. Operasi kelamin ini diizinkan dan sah jika telah ditentukan oleh pengadilan, diikuti oleh perubahan jenis kelamin dalam identitas seseorang. And the third is Imam Ash-Shatibi. Transgender or genital correction or enhancement operation may be carried out based on the practice of masalih mursalah because the jurisprudence principle state ad-darur yuzalu. Gender must be eliminated by avoiding and eliminating dangers including a benefit which is recommended by Islamic. Jadi menurut Imam Ash-Shatibi, dengan adanya masalah mursalah dalam kaidah fikih menyatakan ad-daruru yuzalu, bahaya harus dihilangkan dengan menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. Apabila pengganti kelamin dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tabdil dan tahyir atau mengubah ciptaan Allah, maka identitasnya masih sama seperti sebelum operasi dan tidak berubah dari segi hukumnya, sehingga diperbolehkan untuk melaksanakan operasi kelamin. And the next is Makhlouf and Shaltut. Islamic law allows by even recommends eliminating mudarat or gender and mafsadat or damage to one's genitals by removing the penis that is opposite to the inside to their genital. Jadi menurut Makhlouf dan Shaltut, syariah Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan untuk menghilangkan mudarat dan mafsadat terhadap alat kelamin seseorang dengan membuang penis yang berlawanan dengan alat kelaminnya. Apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalamnya ada rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya untuk memfungsikan penisnya. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam kelamin sesuai dengan fungsi penis, maka ia boleh mengoperasi dan menutup lubang vaginanya sehingga penis berfungsi sempurna dan identifikasi sebagai seorang laki-laki. And the last is law number 23 of 2006 concerning population administration or law Adminduk in article 56 paragraph 1. Even determined by the district court to be recorded at the implementing agency include change in sex. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini menjelaskan yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya, yaitu peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksanaan. Jadi dalam undang-undang ini diperbolehkannya perubahan jenis kelamin setelah ditetapkan oleh pengadilan negeri.
Okay, maybe that's all my explanation about transgender and genital surgery. And thank you for watching. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.